Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Nur Sapitri, NIM 0601193106. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam taubat. Menurut Imam Asnawi, taubat adalah suatu tindakan yang wajib dilakukan atas setiap dosa. Nah, kalau dosa yang diperbuat itu adalah suatu maksiat atas seorang hamba terhadap Tuhannya, maka taubat terhadap Tuhannya itu mempunyai 3 perkara. Yang pertama, berhenti dari maksiat itu. Yang kedua, merasakan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan yang telah ia perbuat. Yang ketiga itu mempunyai tekad yang teguh bahwa tidak akan mengulanginya lagi. Nah, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa pelaku ibadah diharuskan bertobat karena 2 hal. Yang pertama, agar berhasil memperoleh pertolongan untuk mencapai ketaatan. Yang kedua, agar semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah taubat nasuha, yaitu taubat yang sebenar-benarnya, yang berlaku untuk siapa saja, bukan hanya untuk yang mempunyai dosa, tetapi untuk semua orang. Baiklah, saya akan menjelaskan macam-macam taubat. Nah, macam-macam taubat itu ada 2. Yang pertama itu wajib. Taubat yang wajib adalah meninggalkan larangan. Taubat jenis ini wajib dilaksanakan bagi semua orang. Yang kedua adalah dianjurkan sunnah. Taubat yang dianjurkan adalah taubat yang dilakukan karena meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan sunnah, atau mengerjakan perkara-perkara yang tidak disenangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Rini Indriani akan menjelaskan tentang syarat-syarat dan cara untuk bertaubat. Sebelumnya kita mengetahui apa itu taubat. Taubat adalah suatu tindakan yang wajib dilakukan atas setiap dosa. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bertaubat, yang pertama, hendaknya ia harus menghentikan perbuatan maksiat itu. Yang kedua, harus menyesali karena pernah melakukannya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi untuk selama-lamanya. Adapun rukun-rukun taubat, dari Abu Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi menerangkan bahwa taubat itu hendaknya dilakukan dengan mengerjakan rukun-rukun taubat yang terdiri dari 4 rukun. Yang pertama, berhenti dari maksiat. Yang kedua, menyesali atas dosa-dosa yang telah dikerjakan. Yang ketiga, berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Umi. Saya di sini akan menjelaskan tentang hikmah dari taubat. Keutamaan dari taubat adalah sudah dijelaskan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8, bahwasanya bagi orang-orang yang ingin bertobat dengan sungguh-sungguh dan tulus, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam jannah. Terus hikmah dari taubat itu adalah kita akan masuk surga dan Allah akan menghapuskan segala kesalahan kita, semua kesalahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Tarisana Andarab. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan ikhlas. Menurut bahasa, ikhlas berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, jernih, murni, dan tiada bercampur. Ikhlas yaitu sesuatu yang melakukan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan pasrah tanpa meminta atau melakukan imbalan apapun kecuali kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ikhlas berasal dari kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ikhlas sangatlah penting bagi kehidupan kita sehari-hari, karena ikhlas merupakan atau sangatlah berperan dalam menjalani sesuatu amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara umum perilaku ikhlas sangatlah luas dan mencakup segala amal ibadah yang dilakukan dengan tulus dalam hati. Dalam pengertian spesifik lagi,
Ikhlas pada hakikatnya adalah niat sikap dalam hati nurani yang ada pada diri seseorang disertai dengan perbuatan. Ikhlas juga dapat dimaknai sebagai ketulusan dalam mengabdikan diri kepada Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa seseorang. Menurut Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa ikhlas yaitu melakukan suatu amal ibadah semata-mata karena Allah, yakni semata-mata karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari argumentasi Al-Ghazali disertai atau di atas bahwa seseorang melakukan ibadah karena semata-mata karena Allah Ta'ala dan bukan karena sebab yang lain, maka dinyatakan atau ditegaskan dinamakan dengan ikhlas. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ungkapan syahadana ini bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Ungkapan ini pertama dalam syahadana untuk membutuhkan pengingkaran terhadap syirik dan jiwa seseorang. Tujuan ikhlas pada hakikatnya adalah meningkatkan martabat manusia selama di dunia hingga akhirat. Hal ini dihubungkan karena harmoni sesama muslim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Mesahari. Nah, di sini saya akan membahas mengenai komponen-komponen ikhlas. Nah, komponen ikhlas ada yang namanya tawakal. Tawakal ini merupakan berserah diri kepada Allah. Dan yang kedua adalah sabar. Di sabar sini merupakan kemampuan mengendalikan emosi, mengendalikan diri kita untuk menghadapi cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin ikhlas, maka kita harus bersabar. Yang kemudian adalah syukur. Syukur ini merupakan bentuk ucapan terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga namanya Juhud ini merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat disenangi oleh Allah karena lebih mengutamakan kecintaannya kepada akhirat, namun bukan berarti meninggalkan dunia. Kemudian ada yang namanya waro. Waro ini merupakan sesuatu yang hukumnya itu belum jelas, namun jadi harus kita tinggalkan. Nah, kemudian ada hal-hal yang dapat merusak ikhlas. Yang pertama ria. Ria ini artinya dia beribadah namun hanya semata-mata mengharapkan pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat merusak ikhlas. Karena jika kita ingin beribadah, kita harus ikhlas dalam hati kita semata-mata itu karena Allah, bukan karena pujian dari orang lain. Yang kedua ada namanya takabur. Takabur ini merupakan sikap membanggakan dirinya kepada orang lain. Misalnya gini, pada saat juara kelas dia mendapatkan juara 1. Nah, di situ dia langsung sombong dan beranggapan hanya bahwa dirinya lah yang paling benar dan paling hebat di antara yang lain. Itulah yang dapat merusak ikhlas. Yang kemudian ada namanya godop. Godop ini merupakan salah satu sikap yang cenderung pemarah. Nah, jika kita harus ikhlas, kita harus menjauhkan diri kita dari pemarah, karena pemarah ini merupakan salah satu sifat yang egois. Yang kemudian adalah ujub. Ujub yaitu membanggakan dirinya. Itulah hal-hal yang dapat merusak ikhlas. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Feby Fadilah. Yang pertanyaannya itu, di dalam makalah kami terdapat syarat-syarat dan cara bertaubat. Nah, apakah sah atau diterima taubat seseorang apabila tidak melengkapi syarat-syarat taubat tersebut?
Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Feby Fadilah. Taubat adalah suatu tindakan yang wajib yang harus dilakukan atas setiap dosa. Nah, jadi setiap orang yang bertaubat itu ia harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Intinya kalau sudah bertaubat, insya Allah taubatnya sah dan diterima oleh Allah. Nah, apabila taubat itu tidak terpenuhi seluruh syarat-syaratnya dan diterima, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang ia telah perbuat darinya, sekalipun jumlah dosa itu sangat banyak. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa Arlinda. Yang pertanyaannya itu, di dalam makalah kami terdapat 3 macam tingkatan taubat menurut Abu Ali Ad-Daqqaq. Apa yang dimaksud dengan inabah yang mempunyai makna berulang-ulang kembali? Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa Arlinda. Kita masuk ke pengertian inabah dulu. Inabah adalah kembali kepada Allah, diwujudkan dengan melakukan ketaatan. Jadi inabah itu adalah kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala maksiat. Jadi yang dimaksud di dalam makalah kami tersebut itu yaitu selalu berulang-ulang kembali untuk taat kepada Allah dan menjauhi segala kemaksiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rizky Amalia Lubis. Yang pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan ujub? Ujub ini adalah perilaku mengagumi diri sendiri dan senantiasa membanggakan diri sendiri. Ia merasa memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Jadi, ujub ini merupakan sifat yang tercela yang harus dihindari, karena dapat menjerumuskan seorang muslim kepada sifat takabur, atau biasa disebut dengan sifat yang sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Suryaningsi, yaitu bagaimana pandangan Allah Subhanahu wa taala jika tidak taubat. Allah Subhanahu wa taala membagi 2 kategori, yaitu yang bertaubat dan yang lazim. Siapa saja hamba-hambanya yang tidak bertaubat dari dosa yang pernah dilakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengkategorikannya sebagai orang zalim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Misari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya yang bernama Siti Fauzia. Pertanyaannya adalah, apakah ada taubatan yang tidak diterima? Nah, jawabannya adalah ada. Dikarenakan 2 faktor. Yang pertama, dikarenakan ada seseorang yang tampak seolah-olah dia bertaubat, namun sebenarnya dia hanya berpura-pura, atau bisa kita katakan dia bertaubat namun tidak dari dalam hatinya. Yang kedua adalah taubat yang dilakukan seorang hamba di akhirat kelak. Artinya selama di dunia dia tidak pernah berbuat baik. Nah, setelah meninggal barulah dia menyadari atas kesalahan-kesalahannya, dan pada saat itu dia meminta kepada Allah untuk diberikan 1 kali hidup lagi agar berkesempatan untuk bertaubat, memperbaiki dirinya dan meminta maaf kepada semua orang yang telah dizolimi. Namun taubatan tersebut tidak akan diterima lagi. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda, yaitu contoh dari taubat wajib. Contoh dari taubat wajib itu adalah tidak membunuh sesama manusia dan tidak melakukan zina. Terus contoh dari taubat sunnah itu adalah kita tidak berkata kotor dan kita itu rajin sedekah. Mungkin ini saja pertanyaan kelompok yang bisa kami jawab. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.